Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karuna Desyarifah dari Prodi PAI semester 4 ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran demonstrasi. Oke, yang pertama di sini ada definisi metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan alat peragaan atau meragakan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan tentang cara melakukan dan jalannya suatu proses pembuatan tertentu kepada peserta didik. Lalu yang kedua di sini ada langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu merumuskan tujuan yang jelas dari sudut kecakapan atau kegiatan yang hendak dicapai. Yang kedua, menetapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilaksanakan. Jika diperlukan, adakanlah terlebih dahulu uji coba sebelum didemonstrasikan di depan kelas. Lalu kita masuk ke tahap pelaksanaan, yaitu memperhitungkan yang akan diperlukan termasuk waktu peserta didik untuk bertanya serta memberi komentar, kesimpulan, dan catatan yang diperlukan. Dan selama demonstrasi berlangsung, kita dapat mengajukan pertanyaan, apakah keterangan itu dapat didengar oleh peserta didik dan apakah alat sudah ditempatkan pada posisi yang tepat. Selanjutnya, di langkah akhir, yaitu dapat merekam kembali atau mengulangi kembali proses demonstrasi jika peserta didik merasa belum paham tentang masalah yang dibicarakan. Lalu kita masuk ke kelebihan metode demonstrasi. Di sini yang pertama kelebihannya adalah perhatian peserta didik dapat dipusatkan. Peserta didik ikut secara aktif jika demonstrasi sekaligus dilanjutkan dengan eksperimen dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sekiranya peserta didik hendak mencoba mempelajari suatu proses dari buku bacaan. Lalu, beberapa persoalan dapat ditanyakan langsung saat proses itu ditunjukkan sehingga terjawab dengan jelas. Lalu kita masuk ke kelemahan metode demonstrasi. Di sini kelemahan yang pertama, demonstrasi menjadi tidak efektif jika tidak semua peserta didik dapat ikut serta. Misalnya, alat terlalu sedikit, sedangkan jumlah peserta didiknya banyak. Lalu, apabila tidak dilanjutkan dengan eksperimen, ada kemungkinan peserta didik menjadi lupa dan pelajaran tidak memberikan pengalaman bagi peserta didik karena dia tidak melakukan eksperimennya langsung. Lalu selanjutnya bisa menyita biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Demonstrasi akan menjadi tidak efektif jika peserta didik tidak turut aktif dan suara di kelas gaduh. Lalu tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.